Kang, mobil curhat itu kalau misalnya hanya digunakan untuk tempat bercurhat gitu misalnya, itu sayang gue bilang. Kalau gagasan Bang Emil kemarin mungkin agak keples yang di Senayan itu. Tapi perlu di highlight, ini jadi pembahasan juga di tim 01. Di visi misinya 03 itu nggak ada kata perempuan, nggak ada kata stunting, dan nggak ada kata Pancasila. Menggratiskan 15 golongan untuk LRT juga itu. Menurut lu itu keren? Itu oke lah. Oke. Gue setuju, gue mendukung. Tolonglah Pak, jangan berkutik dengan urusan elit global. DKJ ini perlu di reimajinasi. Karena isu anak muda ini adalah hunian kan, salah satunya. Oke. Hunian ini kemarin ada tuh statementnya Pak Hashim. Bangsa ya, suatu kota nih ya, kalau misalnya kita mau bahas kota yang bagus, itu bukan masyarakat miskin yang punya mobil atau motor, tapi masyarakat orang kayanya yang naik transportasi umum. Menurutku ya, misalnya teman-teman pendukung Mas Anies Ya, itu, ya. hari ini dia harus nentuin pilihan, 1, 2, atau 3. Selamat datang di Zodiac Kepo. Hari ini kita ngobrol bareng lagi sama tokoh anak muda Jakarta yang sekarang lagi handle banyak hal, program-program untuk salah satu paslon di Pilkada DKJ, the one and only teman gua, sahabat gua, Givari Farezi. Ampun. Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum. Sebagai sedikit background, Givari adalah founder dari Reimajinasi. Hari ini gue pengen belajar banyak, Pak. Jadi kembali gue mau share bahwa Zodiac Kepo ini adalah platform yang gue dan teman-teman pakai untuk menjawab kekepoan kita, Pak. Kekepoan tentang gimana situasi politik. Jadi at least ini jadi bahan belajar gue. Dan semoga untuk jadi bahan belajar teman-teman semua yang nonton bahwa ternyata politik itu adalah tempat, adalah ruang yang benar-benar disediakan untuk kita tuh bisa tahu dengan enak, dengan fun. Jadi Zodiac Kepo, Komisi Edukasi Politik. Gue memulai dengan mau cerita mengulik-ngulik bagaimana aktivasi kepemudaan di Jakarta. Emang seefektif apa aktivasi organisasi-organisasi kepemudaan terutama di pilkada kali ini? Ini berarti ngomongin reimajinasi lah ya. Boleh. Jadi apa? Gerbong yang lagi gue rawat nih saat ini dibuat awal-awal emang pas pilkada DKJ kemarin ngobrol sama Kang Emil pertama. Beliau tuh tahu kalau gue adalah salah satu orang di balik desak Anies lah sebelumnya gitu lah ya. Jadi dulu pas pilpres itu adalah kali pertama gue ikut campur di dunia politik. Sebelum itu bisnis pure. Jadi dari zaman kuliah udah mulai berbisnis. Dulu kita jualan rumah, agen properti. Ya, jadi masih kuliah sambil jualan rumah. Emang berkecimpungnya dunia marketing, banyak ketemu orang. Terus rumah-rumah yang kita jual itu kebanyakan marketnya politisi juga kebetulan. Jadi klien-klienku tuh banyak politisi. Gitu. Jadi keluarga juga politik emang. Akhirnya ada ketertarikan buat masuk ke dunia politik. Pada saat itu memang paling dekat akses kita ke Mas Anies. Gitu. Gue dari SMA udah ikut turun tangan dulu SMA. Tahu. Itu yang program 2015. Mengajar itu ya? Itu Indonesia Mengajar. Oh, tapi yang turun tangan itu yang sosialnya? Iya. 2015 lah. Gue tuh join di turun tangan. Jadi gue masih SMA, masih berseragam SMA udah gabung di turun tangan. Waktu itu ada Mas Heri yang ngajak gue, ya salah satu angkatannya Mas Anies lah, Bang Heri. Berjasa banget lah untuk di dunia politik, dia salah satu mentor gue lah, Bang Heri. Ikut turun tangan, terus akhirnya kita kembali lagi waktu itu bekerja sama dengan teman-teman yang emang dari turun tangan, ada dari berbagai macam stakeholder. Kita bikin yang namanya Ubah Bareng dan bikin Desak Anies, melahirkan produk kayak Desak Anies, Lepet Imin, Locker Room Timnas dan lain-lain. Gue gak mau klaim kalau gue yang ngelakuin semuanya, tapi itu hasil kerja tim, tapi kita adalah salah satu orang. Dan itu adalah benchmark gitu. Sekarang banyak kampanye yang melakukan town hall ya sebutannya. Town hall meeting. Lo bisa bebas nanya, lu bisa ngulitin. Jawab, betul. Nah, kenapa aktivasi, balik lagi, kenapa aktivasi anak muda itu penting? Karena gue percaya dari mulai saat ini sampai ke depannya itu yang bisa diperjualbelikan dalam kampanye adalah gagasan gitu. Kalau zaman dulu orang main money politik kan. Ngasih ini, ngasih. Nah kalau sekarang itu kita kemarin bisa buktiin bahwa Desak Anies itu bisa ngedongkrak popularitasnya Mas Anies juga.
gitu. Bahkan kita udah ngelakuin 22 titik di titik terakhir ya. Titik pertama itu sekitar 200 orang di post blok. Di titik terakhir itu kita 13.000 pesertanya. Wow. Tanpa dibayar, tanpa kasih makan. Wow. Gitu. Jadi emang politik gagasan ya. Yes. Politik gagasan itu udah mulai jadi barang yang menarik saat ini. Ini dia. Apakah terjadi perubahannya, maksudnya signifikan dari momen-momen kita waktu masih kecil atau apa, yang orang mungkin tanpa mengecilkan satu dua pihak, tapi orang lebih memilih yang ngasih. Tapi sekarang orang, menurut lo apakah orang udah lebih mau dengar gagasan, mau ngerti dari apa yang mau diperjuangin sama si calon? Di beberapa segmentasi market iya. Oke. Udah mulai kelihatan, dan sekarang kan marketnya emang gemuknya itu 55% anak muda kan. Oke. Which mereka sekarang tipikalnya kan kritis kan. Yes, mereka kadang-kadang disuruh bosnya aja, mereka nyebutnya work life balance gitu kan. Ditanya balik, ini gimana, kontrak gue cuman dari sini sampai sini gitu misalnya. Udah jam 6 nih, nggak bisa Pak. Nggak bisa Pak, sorry kan gitu. Iya. Nah kan tipikal anak muda kayak gitu. Sama pas disodorin, nih ada 3 calon pemimpin. Terus anak muda pasti nanya, lu bisa ngapain gitu. Gagasan lu apa emang gitu, realistis nggak gitu, misalnya kayak gitu-gitu. Dan capek nggak sih sebenarnya orang ini lahir dari capeknya mereka yang nggak berubah juga situasinya kalau misalnya kita nggak benar-benar ngawasin gagasan. Pasti lahir dari situ ya kan, dari kekecewaan, dari keresahan gitu. Akhirnya tadi si gagasan ini jadi currency baru lah gitu di dunia. Dan inilah yang ngebuat lo kayak wah, gerakan aktivasi ini harus makin banyak dan harus ambil peluang juga dan ambil kesempatan untuk benar-benar ngawal gagasan ini tadi. Yes. Dan kenapa akhirnya lo memilih untuk buat lagi sendiri Reimajinasi? Mungkin lo bisa share juga soal Reimajinasi. Gue lahir dan besar di Jakarta. Orang tua gue juga kebetulan keluarga gitu politisi yang emang basisnya di Jakarta. Menarik kemarin tuh peta politiknya di DKI muncul sekarang ada 3 nama kan, Bang Emil dengan pasangannya Mas Suswono dan Pak Pangrekun dan Kun Wardana, terakhir ada Mas Pram dan Bang Dul gitu kan. Nah dari ketiga calon ini sebenarnya yang menurutku paling menarik dari awal kita lihat emang Bang Emil. Gitu. Mungkin orang nanya kenapa emang gitu. Kalau beberapa teman-teman yang dulunya di Wabareng juga sekarang sebagian ada yang ke Pram juga gitu. Gak masalah. Tapi poinku kemarin Bang Emil udah sempat mention juga soal imajinasi. Makanya nama kita tuh Reimajinasi. Karena kita harus imajinasikan ulang Jakarta akan seperti apa ke depannya. Gitu. Nah, Bang Emil ini pemimpin yang imajinatif. Dia latar belakang arsitektur. Saya itu termasuk, mungkin ya umur saya sekarang usia 25 tahun. Tapi saya udah banyak berhubungan langsung dengan teman-teman arsitek karena latar belakang saya di dunia properti. Arsitek itu dia berpikir dengan kerangka berpikir. Jadi lu kalau ngobrol sama arsitek itu enak banget gitu. Dia punya ide-ide, pasti punya latar belakangnya, kenapa itu gitu. Solutif. Nah, Bang Emil sebagai pemimpin yang punya latar belakang itu pas kita baca gagasan itu menarik banget dan imajinatif gitu ya. Terlepas nanti misalnya eksekusi itu agak sulit, itu hal lain gitu kalau menurut saya. Tapi pemimpin itu harus bisa membawa ide-ide baru, gagasan-gagasan baru yang utopis, yang menarik, yang bisa diperdebatkan gitu misalnya, yang seru-seru gitu. Pas debat kemarin pertama, kan dibilangnya gini, kita di drive, kepala kita tuh, opini kita di drive kalau misalnya milik pemimpin tuh yang realistis aja lah udah gitu. Terus negara ini mau kemana kalau gitu, mending PJ aja gitu loh, maksud gue gitu. Kita yang udah plek-plek udah ada, dijalanin aja gitu. Iya. Sedangkan kan harusnya ada imajinasi baru, harus diubah seperti apa. Oke. Nah, terlepas kita juga otokritik, maksudnya ketika Kang Emil bahas tentang Disneyland, tentang mobil curhat gitu juga tetap menyampaikan kalau Kang, mobil curhat itu kalau misalnya hanya digunakan untuk tempat bercurhat gitu misalnya, itu sayang, gue bilang. Mendingan misalnya ya untuk zaman Pak Ahok ada pelaporan ke ini kan, yang telepon bukan yang ke balai kota. Terus zaman Mas Anies ada Jaki. Mungkin nanti ketika zaman Bang Emil ada mobil curhat, di situ juga bisa jadi unit satu pintu pelaporan masyarakat gitu misalnya.
Jadi hal-hal kayak gitu kita coba dorong juga ke beliau gitu. Well, kemarin menarik juga. Kevin, sebelumnya kita habis ngobrol juga sama Kevin. Kevin bilang soal mobil curhat. Apa mobil curhat ini menurut anak-anak teman-teman muda yang aktif di dalam pergerakan mendukung RK ini, menurut kalian perlu dimodifikasi? Karena kalau Perlu Kevin diimajinasi ya. diimajinasi, karena menurut Kevin juga kayak ya dibandingkan mobil, mendingan kita ke tempat satu lokasi yang lebih private, anak-anak muda juga lebih nyaman juga cerita, lebih ada sisi keintimannya kalau misalnya di ruang-ruang dibandingkan di mobil. Begitu juga dengan yang lo sampaikan soal mobil, lebih baik nggak cuma dipakai buat curhat tapi juga untuk tempat pelaporan. Gimana menurut Iya itu kayak gitu. Jadi kan latar belakang masalahnya balik lagi kerangka berpikir Bang Emil yang ku baca itu latar belakang masalahnya adalah banyaknya anak muda yang udah terkena penyakit gangguan mental gitu kan. Iya. Nah butuh negara dalam hal ini harus jemput bola menurut beliau. Gimana caranya antisipasi supaya angka ini kita tekan untuk turun gitu kan. Nah salah satunya solusinya adalah itu, karena kan zaman sekarang orang kalau misalnya pengen curhat, pengen ada permasalahan psikologis gitu, belum tentu mau ke psikolog karena tabu atau misalnya dia harus high cost untuk mereka kesana gitu. Misal aja ya. Nah, maka negara hadir di situ. Itu yang ku baca ya dari dari kerangka berpikirnya beliau. Nah, tapi balik lagi ketika ini disampaikan pada saat kampanye nih jadinya agak karena kebutuhan tersier jadinya agak melawan market gitu loh. Market langsung resisten lah, gitu kan. Yang kita butuhin bukan itu. Ada lahnya itu. Walaupun sebenarnya dia butuh itu, tapi tersier gitu loh. Nah, makanya mendingan menurutku ditempel dengan kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. Salah satunya tadi unit laporan untuk ke Pemda, untuk komplain ke Pemda, misalnya jalanan tutup atau mobil ada yang ngalangin trotoar dan lain-lain gitu. Itu bisa juga kayak gitu misalnya. Nah, dengan reimajinasi yang bisa gue bilang juga adalah perwujudan dari imajinasi yang ingin diwujudkan oleh Ridwan Kamil. Apa yang menjadi pembeda dari gerakan lo dibandingkan gerakan-gerakan muda lainnya? Muda lainnya nih di satu kubu yang sama. Di satu kubu yang sama atau yang lain pun boleh. Jadi pertama kali ketemu Bang Emil itu nggak lama setelah deklarasi. Deklarasi kalau nggak salah 19 Agustus. Nggak lama itu kita ketemu. Kita bahas soal format town hall yang dulu kita pernah lakuin di Mas Anies. Beliau sangat membutuhkan format town hall. Karena apa? Karena ini otokritik lagi buat Bang Emil. Kekurangannya Bang Emil adalah media tuh sering motong-motong pembicaraan beliau tuh yang akhirnya ngedrive masyarakat tuh jadi punya persepsi yang buruk. Jadi dia butuh ruang di mana dia bisa mengekspresikan gagasannya secara full, nggak dipotong. Gitu. Dia butuh itu. Media kan sering kali media ini kan potong yang clickbaitnya yang langsung pek tayang. Apalagi headline-nya kan, gimana cara buat clickbait, nah itu kan sebenarnya. Nah, jadi ada kebutuhan dari beliau untuk tim kami yang udah pernah ngejalanin Desak Anies sebelumnya. Timnya udah autopilot, kita SOP segala macam udah jalan, semua, udah punya sendiri. Udah punya sendiri. Jadi kita eksekusi, kita bikin namanya Bongkar Aspirasi Ridwan Kamil atau BARK. Yang pertama itu di Half Pati Yunus di Jakarta Selatan. Yang kedua Yang kedua kemarin di Gor Tanjung Priok di Jakarta Utara. Seluruh Jakarta nanti keliling. Kita masih assess ulang sih, karena apakah yang seperti ini masih akan works atau enggak? Apakah efektif di daerah tersebut juga atau tidak? Karena kemarin di Jakarta Utara nggak bisa dipungkirin agak sulit untuk kita mengkonsolidasikan massa gitu ya. Kalau di Jakarta Selatan lebih gampang, aksesnya lebih mudah dan lain-lain kan, lebih mobilitas orang tuh lebih gampang lah. Nah di utara nih kan agak jauh. Atau teman-teman yang di utara tuh kebanyakan ya masih concernnya soal cost untuk mereka datang ke lokasi itu masih sulit gitu loh. Jadi memang masih akan dicek ulang apakah ini baik untuk di Jakarta Timur atau pusat. Atau mungkin Timur dan pusat kita mainnya dengan cara yang berbeda. Cara-caranya mungkin konsepnya gitu ya. Iya benar. Oke. Gitu. Gua ngelihat GIF berarti lu bisa autokritik
paslon dan juga artinya dengan pengalaman lu bikin Desak Anies, bikin Bark ini kan lu punya banyak bank gagasan dari lu dan tim. Gue mau denger dong gagasan-gagasan apa yang selama ini mungkin lo udah punya tampung, lo udah simpen, lo udah pegang, tapi belum nyampe atau belum muncul dari para paslon-paslon di DKJ ini. Itu yang menurut lo ini kayak harusnya nggak kayak begini deh. Belum muncul atau yang udah muncul pun menurut lo perlu dievaluasi dari para paslon 3 paslon yang ada di Jakarta ini. Kalau salah satu gagasan menurut gue yang paling menarik yang akhirnya gue memutuskan untuk ikut sama Bang Emil itu adalah perumahan di atas pasar. Stasiun juga ya? Stasiun dan pasar. Tapi menurut gue yang saat ini paling doable adalah pasar. Karena pasar itu kan lahan PD Pasar Jaya. BUMD gitu. Jadi betul, asetnya emang. Kalau stasiun kan KAI, BUMN. Benar. Nah itu kita bicara setelah ini. Pasar itu kita punya 140-an pasar. Dari berbagai tingkatan, ada 3 tingkatan kalau nggak salah. Nah, pasar-pasar itu lokasinya strategis, bro. Tapi yang jadi masalah dengan lokasi yang strategis itu, dia hanya memiliki satu fungsi di lahan tersebut, yaitu fungsi pasar. Padahal kita kekurangan hunian di tengah kota. Gitu. Dan potensinya untuk kita misalnya bangun untuk jadi 10 lantai dan misalnya sekarang udah 2 lantai pasar, kita masih bisa bangun another 10 stories gitu lah another 10 lantai lagi. Ini tuh underutilized berarti. Kita masih bisa bangun 10 lantai untuk hunian, tapi kita hanya pakai untuk pasar doang. Yang sekarang nilai ekonomisnya masih rendah. Lantai doang. Iya. Benar, jadi sayang. Nah itu adalah salah satu contoh gagasan dari pemimpin yang mengutamakan imajinasi tadi gitu loh. Kalau pemimpin yang realistis aja, yang maunya lanjut autopilot aja ya pasti kan nggak kepikiran hal-hal kayak gitu loh. Nah itu jadi bayangin nanti pasar-pasar yang kayak misalnya ada pasar Cipete, ada pasar ini yang dekat-dekat rumah gue ada pasar Cipete, ada pasar Santa, bayangin atas itu apartemen, Pak. Turun tuh tinggal beli kopi di bawah guys. Iya, dan kalau misal mau ke stasiun busway, kalau di Santa ada yang jalur depan, jalur langit tuh. MRT juga ada, iya. Deket. Jadi kemacetan itu kan sebenarnya penanggulangan kemacetan lah gitu ya. Nyelesain macet tuh kalau kata Kang Emil ada 2, kita fasilitasin mobilitasnya atau kita kurangin mobilitasnya. Nah dengan kita bangun perumahan di tengah kota, itu kita mengurangi mobilitas masyarakat. Gitu. Karena tiap pagi mobilitas masyarakat tuh dari pinggir bergerak ke tengah sehingga padat dan macet gitu kan. Betul. Nah, ketika ada hunian terjangkau di tengah kota, itu orang udah nggak perlu pinggir. Gak usah bolak-balik mobilitasnya jadi semakin. Kritik dong, yang tadi gue bilang kritik dong, evaluasi dong gagasannya Pak RK 02, 03. Kalau gagasan Bang Emil kemarin mungkin agak kepleset yang di Disneyland itu. Saya produser gue yakin itu ada sekelibat di pikirannya dia untuk mempermudah menerjemahkan itu ke masyarakat, dia bikin Disneyland gitu soalnya. Yang dia maksud adalah di Kepulauan Seribu itu akan dibikinin zona ekonomi eksklusif, zona ekonomi khusus. Kawasan ekonomi khusus atau KEK gitu ya, supaya nanti pariwisatanya bisa kita tingkatkan. Gunanya nanti menciptakan lapangan kerja baru, infrastruktur diperbaiki dan lain-lain. Jadi investasi dari entah dalam negeri atau luar negeri masuk di Kepulauan Seribu. Sebenarnya pengen bikin kayak gitu, cuman untuk menerjemahkan ke masyarakat kan agak sulit kan. Akhirnya keluarlah kata-kata Disney. Dan ini yang tadi lo sampaikan di awal bahwa seringkali dipotong. Malah kalimatnya kalau nggak salah ya, kalimatnya begini. Jangan kaget kalau nanti ada Disneyland di Kepulauan Seribu. Jadi bukan berupa janji, berupa celutukan gitu ya. Iya. 02 ini. Aduh tapi kalau 02 ini gue emang nggak ada. Gak ada. Gue nggak tahu bahasa. Sebenarnya gue suka ketika dia ngomongin soal adab itu yang benar. Betul. Adab itu penting lah. Itu adab sebelum ilmu itu emang filosofi dalam Islam kan seperti itu. Tapi udah debat kedua Pak. Kenapa masih bilang COVID itu adalah bagian dari elit global? Pak Jenderal, izin Pak Jenderal. Aduh. Dia sangat passionate dengan isu itu.
Gitu loh. Jadi iya. Maksudnya ya ayo dong, Berapi-api maksudnya paslon 01, 03 udah bahas lebih lanjut lagi mau buat apa, ngerjain apa. Cuman topiknya itu nggak jauh-jauh dari apa yang disampaikan beliau selama ini gitu. Jadi sebenarnya apa Pak yang mau diperjuangin? Iya. Nah kalau 02 ya tadi lah. Kalau 02 tuh ya soal adab tuh benar menarik. Emang poin penting gitu ya. Oke. Jadi kalau mau kritik ya tadi sama lah kayak lu lah. Apa yang dibahas nggak jauh-jauh dari situ. Sama ya presentasinya mungkin bisa secara visual bisa lebih bagus harusnya kali ya. Pas debat kemarin gitu. Oke. Kalau yang 03? 03 ini banyak mention atau visi misinya banyak mentioning istilah-istilah yang emang dipakai sama Anies. Kayak KJMU, kayak KJP Plus dan lain-lain gitu ya. Tapi perlu di highlight ini jadi pembahasan juga di tim 01. Di visi misinya 03 itu nggak ada kata perempuan, nggak ada kata stunting, dan nggak ada kata Pancasila. Gitu. Atau kritik ya buat 03 gitu. Tapi kemarin debat lumayan Pak Pram ya lumayan inilah lugas ya orangnya. Emang beliau tata katanya tuh sangat sistematis dan rapi gitu. Jago. Dan lu yang adalah bagian dari paslon 01, menurut lu apa yang bisa dibanggain dari gagasan, bukan dibanggain, apa yang perlu wah keren juga nih gagasan 03 nih. Kan tentunya setiap paslon punya kekurangan kelebihan. Inilah ya menggratiskan 15 golongan untuk LRT juga itu. Menurut lu itu keren? Itu oke lah. Bagus. Oke. Gue setuju, gue mendukung. Dan itu menurut lu memang betul kebutuhan masyarakat kita atau memang enak di kuping aja? Dua-duanya. Oke. Jadi populis untuk bahan kampanye bagus. Betul. Oke. Tapi juga realisasi kalau bisa terrealisasi itu bagus. Oke. Jadi kalau paslon 02 ini ya kita coba teman-teman nanti lo ada channel nggak Pak untuk teman-teman 02 boleh nggak sih diundang ke sini? Boleh nggak sih guys? Tolong dong bantuin si Boston. Kemarin kita ngobrol-ngobrol pas ini. Boleh nggak sih ngobrol karena sorry para pendukung 02 yang sekarang berapa persen? 6% setahu gue ya. Jadi gue bukannya nggak suka, cuman Bapak tolonglah Pak, jangan berkutik dengan urusan elit global. DKJ ini perlu di reimajinasi. Masuk barang itu cocok. Nah, menurut lu gagasan paling Gen Z apa yang paslon yang lu dukung ini tawarin? Yang sesuai dengan pergerakan anak-anak muda dan menjadi benar-benar kebutuhan ya. Kebutuhan kita sekarang. Karena bagi gue kebutuhan kita sekarang selain mental health banyak pekerjaan, soal akses dan lain sebagainya. Menurut lu gimana? Kalau yang dari sisi gue tadi yang udah gue sebutin sebenarnya salah satunya. Karena isu anak muda ini adalah hunian kan salah satunya. Oke. Hunian ini kemarin ada tuh statementnya Pak Hashim. Yang dia bilang calon gubernur gue Ridwan Kamil gue bahas soal perumahan rakyat gitu. Jadi salah satu mandatnya Kang Emil masuk ke Jakarta yang Prabowo sampai harus tarik dia dari Jawa Barat adalah untuk memberantas kekumuhan dan soal perumahan ini. Gitu, soal hunian. Iya. Nah, hunian Gen Z, ya kita bisa bayangin nanti kita hidup ya mungkin beberapa dari Gen Z kan banyak yang kuliah di luar juga nih. Iya. Kita bisa bayangin kita hidup misal tanpa harus beli mobil, tanpa harus beli motor. Mobilitas kita hari-hari hanya turun naik, masuk ke stasiun MRT, enak banget Pak. Iya. Jadi gue mereimajinasikan Jakarta di masa yang akan datang itu anak-anak muda tuh ya udah nggak pakai mobilnya, nggak pakai motor lagi. Iya. Bangsa ya suatu kota nih ya kalau misalnya kita mau bahas kota yang bagus itu bukan masyarakat miskin yang punya mobil atau motor, tapi masyarakat orang kayanya yang naik transportasi umum. Itu poin. Oke. Gitu. Nah makanya gue sangat membayangkan kita bisa bikin development yang TOD lagi ke depannya di atas stasiun KI misalnya. Nah stasiun KI gimana caranya? Harus konsolidasi sama pusat. Makanya pemimpin DKI ini nanti menurutku salah satu poin pentingnya dia harus punya kedekatan yang baik dengan
presiden dengan pusat gitu, supaya kebijakan-kebijakannya juga gampang nanti yang diuntungkan masyarakat. Kayak gitu. Itu tadi ya salah satu contoh ya. Mungkin contoh-contoh lainnya ada Jakarta Digital Academy itu ya. Di Jawa Barat juga buat Ada gitu Digital ya. Academy ada. Iya. Terus coworking space gratis ya itu ya. Yaitu Gue mau devil advocate. gimana? Emang Gen Z beneran kerja di coworking space? Coworking space itu kenapa bangkrut? Karena costly kan. Iya. Ya maksudnya costly lu mendingan kerja di cafe gitu kan. Iya. Tapi gimana kalau misalnya Pemprov yang bikin dan digratiskan? Kerja nggak orang kerja Pak? Pasti. Kerja. Oke. Kerja di situ. Ada kopinya juga. Ada kopinya juga. Iya. Gratis. Iya karena seringkali maksudnya Gen Z ini kan WFH mau kerja dia yang nggak Di cafe, kalau kan? dibilang ini maunya di kafe atau enggak bahkan di kamar aja nggak kemana-mana. Tapi apakah menurut lu coworking space ini akan jadi solusi efektif juga? Jadi Kang Emil udah pernah bikin Jabar Creative Center atau Jabar Creative Hub gitu ya di beberapa kota di Jawa Barat. Nah yang ada di bayanganku nanti kita reimajinasikan lagi nih. Jakarta akan memiliki miniatur library kayak di Taman Ismail Marzuki, tapi di beberapa kecamatan. Jadi persebarannya merata gitu. Itu bakal bagus banget. Bisa dicek sekarang Taman Ismail Marzuki, library-nya itu rame. Gitu. Itu kan sebenarnya salah satu contoh tadi coworking space gratis kan. Tempat dia bisa kerja, tempat dia bisa nyari referensi sambil baca buku. Dan kembali lagi mau dibuat dekat dengan hunian, dekat-dekat tempat akses kita tinggal supaya mobilitas orang juga jadi mau datang juga dan mobilitasnya mudah. Iya, satu ya pokoknya semua di situ dia bisa jadi one stop solution lah. Di situ bisa apa aja. Gitu. Tepuk tangan dulu. Tapi ya gue suka banget gue nggak kepoin banyak, memang gagasan-gagasan ini selalu harus diuji sih. Dan maksudnya bersyukur ada teman-teman muda yang nggak cuman dukung tapi tetap kritik, memberikan masukan. Kan seringkali kalau bukan sering, beberapa momen itu pasti kalau kita ngedukung kita udah full aja support. Kalau ini benar gak sih, semua dibilang betul, semua dibilang oke, tapi nggak mau evaluasi. Gue selalu bilang nih ke tim teman-teman Reimajinasi yang emang dulunya kita juga sama-sama di bareng. Kita tuh dukung orang tuh dukung paslon bukan karena orangnya, bukan karena Ridwan Kamil, tapi karena gagasannya, ide-ide yang dia bawa. Ini gue pengen ngelihat Jakarta nanti kayak gini gitu. Ya udah kita percaya sama dia. Dan itulah yang seharusnya dipegang sama masyarakat banyak. Gagasannya, bukan pribadi orangnya doang, plok politik itu. Makanya menurutku ya, misalnya teman-teman pendukung Mas Anies itu, hari ini dia harus nentuin pilihan 1, 2 atau 3. Nggak bisa lu coblos 3-3-nya. Emang kalau lu coblos 3-3-nya Mas Anies yang jadi kan enggak gitu. Lu harus nitipin harapan lu ke Jakarta nih lewat siapa gitu. Dan kalau misalnya lu masih punya distrust sama dia, lu datang ke acara lu tanya. Tinggal kayak gitu kan. Itulah yang harus dilakukan ya. Nah, apa yang selanjutnya untuk anak-anak muda ini menjelang pilkada perlu kita lakuin, Pak? Selain aktif tadi gerakan-gerakan untuk semua paslon ya, 1, 2, 3, atau tetap kawal gagasannya melalui media dan sebagainya, dan bahkan nyoblos, menurut lo apa lagi yang perlu kita lakuin? Banyak mengkritik pemerintah menurutku itu penting juga sih. Jadi misalnya 3 paslon nih, lu ada yang nggak suka masalah satu paslon karena gagasannya gitu ya, objectively karena gagasannya, lu kritik dia. Jadi sekarang tuh medsos tuh cukup loud untuk bikin pemimpin tuh sadar kok. Dia pasti media monitoring kan. Wah ini ada kritik terkait misalnya PPSU hanya boleh bisa hanya dengan ijazah SD misalnya. Ada yang mengkritik hal itu gitu. Dia suarain aja. Iya, suarain dong. Suarain aja. Jadi gitu. Aktif bersuara, aktif ngomong dengan media apapun. Dan di ujung coblos, tentuin pilih. Jadi gue di sini nggak nih ya. Sekarang gue nggak kampanye nih. Gue nggak kampanye untuk orang ngajak orang pilih 01. Tapi lo harus menentuin pilihan. Gitu loh. Gagasan mana yang lu banggakan, yang lu idenya lu support. Yang paling pas buat Jakarta. Yang paling pas menurut lu gitu ya. Ya lu dukung. Gitu. Tepuk tangan sekali lagi, tepuk tangan. Zodiac Kepo hari ini terjawab banyak kekepoannya. Guys, balik lagi kembali. Lu harus cek paslon-paslon yang ada di Jakarta. Dan mungkin udah episode kedua gue bahas soal DKJ. Kenapa ini jadi sangat menarik. Memang Jakarta ini miniaturnya Indonesia. Iya benar. Dan kita benar-benar harus banget ngawasin, harus banget kritik, harus banget bersuara untuk paslon-paslon ini jangan sampai
ada orang yang salah mimpin Jakarta. Iya benar. Siapapun itu pilihan kalian, siapapun yang kalian coblos 1, 2, 3, coba reimajinasikan Jakarta menurut versinya kalian. Sekali lagi terima kasih banyak Thank Chief, you bro. untuk episode kali ini gue happy banget. Gue yang makasih. Ngobrol banyak, kekepoan banyak terjawab. Sehat dan sukses untuk reimajinasi. Amin. Dan Thank you. semoga teman-teman Thank you, semua kejawab kekepoannya juga seperti gue kejawab hari ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.